Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Materi yang pertama yaitu ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, dan yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manajer merupakan seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu sendiri adalah tindakan pilihan, dan manajer seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Selanjutnya yaitu ada fase pemecahan masalah. Dalam fase pemecahan masalah ini terdapat 4 aktivitas. Yang pertama yaitu ada aktivitas intelijen. Aktivitas ini mencari sekitar lingkungan mengenai kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua yaitu ada aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada aktivitas pemilihan. Dalam aktivitas pemilihan ini, kita memilih tindakan tertentu dari pilihan yang tersedia. Serta aktivitas yang terakhir yaitu ada aktivitas pengkajian. Aktivitas ini memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem itu dianggap penting karena yang pertama, cara pandang sistem dapat mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk ikut bekerja sama. Yang keempat yaitu menekankan hubungan antar organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya yaitu ada elemen proses pemecahan masalah. Nah, elemen dalam proses pemecahan masalah ini mencakup mengenai 2 hal. Yang pertama yaitu ada standar yang menggambarkan situasi yang diinginkan atau apa yang harus dicapai dari sistem tersebut. Dan yang kedua ada informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau mengenai apa yang dicapai sistem tersebut saat ini. Jika kedua elemen tersebut berbeda, maka di dalamnya terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Materi yang selanjutnya yaitu ada memilih solusi terbaik. Dalam memilih solusi terbaik, ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu analisis. Jadi analisis adalah langkah evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis, dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Langkah yang kedua yaitu ada penilaian. Penilaian merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh manajer berdasarkan dengan pengalamannya. Dan yang terakhir ada langkah penawaran. Langkah penawaran ini berupa negosiasi yang dilakukan oleh beberapa manajer. Selanjutnya yaitu ada jenis keputusan. Jenis keputusan ini ada 2. Yang pertama yaitu ada keputusan terprogram. Keputusan terprogram itu bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Dan yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak berprogram ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Selanjutnya yaitu ada pemodelan matematika. Dalam pemodelan matematika ini ada 4 model. Yang pertama yaitu ada model fisik. Model fisik merupakan gambaran 3 dimensi
entitasnya. Digunakan di dunia bisnis, mencakup model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Yang kedua ada model naratif. Model naratif ini menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Model ini digunakan untuk semua komunikasi bisnis. Yang ketiga yaitu ada model grafis. Model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi grafis, simbol, atau bentuk. Dan yang keempat ada model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika adalah sebuah model matematika. Selanjutnya yaitu ada penggunaan model. Dalam penggunaan model ini ada 3. Yang pertama, penggunaan model itu memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan entitasnya. Setelah model yang sederhana dipahami, selanjutnya model dibuat kompleks hingga mewakili entitasnya. Yang kedua yaitu penggunaan model dapat memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat memfasilitasi komunikasi dengan akurat dan cepat kepada orang-orang. Dan yang ketiga yaitu penggunaan model dapat memprediksi masa depan. Model matematis dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan, tapi tidak 100% akurat, karena tidak ada model yang sebaik itu. Selanjutnya yaitu ada kelas model matematis. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama yaitu model statis atau dinamis. Model statis itu adalah tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis itu adalah model yang melibatkan waktu dalam setiap variabel. Yang kedua ada model probabilitas atau deterministik. Model probabilitas yaitu kesempatan bahwa suatu akan terjadi dan melibatkan probabilitas. Sedangkan model deterministik adalah model yang tidak melibatkan probabilitas. Yang ketiga yaitu ada model optimasi atau suboptimasi. Model optimasi adalah model yang memiliki solusi terbaik dari beberapa alternatif. Sedangkan model suboptimasi atau model pemuas adalah memungkinkan manajer memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya yaitu ada simulasi. Simulasi adalah tindakan penggunaan model. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ada skenario, digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Dan yang kedua ada variabel keputusan, yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Yang pertama yaitu kelebihannya dulu. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu pemodelan memberikan prediksi masa depan. Dan yang keempat yaitu pemodelan tidak semahal upaya uji coba. Nah, sekarang kita akan membahas kelemahannya, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua yaitu kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wilayah AI. Sistem pakar. Sistem pakar itu merupakan program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Nah, heuristik itu adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebaknya dengan baik. Wilayah AI ini yaitu mencakup 3. Yang pertama yaitu ada jaringan saraf tiruan, yaitu meniru fisiologi otak manusia. Yang kedua ada algoritma genetik yang menerapkan proses yang terkuat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi yang baik. Dan yang ketiga yaitu ada agen cerdas yang digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi sistem pakar. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna.
Antarmuka pengguna ini memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dalam sistem tersebut. Yang kedua ada basis pengetahuan, berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga yaitu ada mesin pengembangan. Ini digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan programmer dan kerangka sistem pakar. Yang terakhir yaitu ada mesin inferensi. Ini menggunakan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Selanjutnya yaitu ada konsep GDSS. Sistem pendukung pengambil keputusan kelompok atau GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka yang digunakan bersama. Asumsi yang mendasari GDSS ini adalah komunikasi yang baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada letak lingkungan GDSS. Yang pertama ada ruang keputusan, yaitu tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Yang kedua yaitu ada jaringan keputusan wilayah lokal. Nah, jika tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, maka para anggota berinteraksi melalui LAN. Yang ketiga yaitu ada konferensi yang dimediasi komputer, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para kelompok besar yang berbeda pula wilayah geografis dengan menggunakan aplikasi virtual. Yang terakhir ada sesi legislatif, yaitu jika kelompok yang ada terlalu besar untuk ruang keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Solusinya adalah fasilitator memutuskan materi mana yang akan ditampilkan untuk seluruh kelompok. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.